한 발 걸어갈 때마다 하얀 카펫은 아닐 테지만 Just walk with me girl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Prodi Manajemen Semester 6 Universitas Batam. Saya Rizky Syahriza. Saya Siti Fatona. Berkenaan dengan tugas mata kuliah kami manajemen koperasi, di sini kami akan menjelaskan pengertian dari koperasi. Menurut saya, koperasi itu adalah perkumpulan masyarakat yang secara sukarela dalam bidang usaha untuk mencapai tujuan bersama. Kalau Siti bagaimana? Menurut saya, koperasi adalah badan usaha yang dimiliki serta dikelola oleh para anggotanya, yang mana kegiatannya itu berdasarkan asas kekeluargaan dan tujuannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Oke, selanjutnya kami akan mewawancarai salah satu narasumber kami dari salah satu koperasi di Batam. Oke, let's go. One eternity later. Oke, sekarang kita berada di Koperasi 3BM Pelabuhan Batam. sekarang kita berada di Koperasi TKBM Pelabuhan Batam ya Pak. Iya, Kita sekarang bersama dengan narasumber kita dengan Bapak Samosir. benar. Nah, sore pagi Pak, maaf mengganggu ya. Kita yang pertama, boleh Bapak perkenalan dulu Bapak siapa dan jabatan di Koperasi? Boleh Pak, nama saya Alphonse Samosir. Jabatan saya sekarang ini koordinator TKB Batam. Pak Koordinator. Ya, benar. Oke, selanjutnya tadi udah Bapak jelaskan juga sedikit, tapi Pak boleh dijelaskan kembali apa itu profil koperasi, visi misi, dan sebagainya. Sebenarnya sedikit problem perusahaan ini di bidang bukan jasa tenaga kerja bukan. Sekarang kita mempunyai anggota sekitar 400 orang lebih. Tapi koperasi ini punya ada 3 unit. 3 unit, yang pertama itu pusatnya di Pelabuhan Batam, yang kedua di Pelabuhan Sekupang, yang ketiga di Pelabuhan Sarana Citra Usaha Kabin. Kalau di Batu Ampar sekitar jiwanya mungkin anggota kita, kalau itu saya tahu persisnya berapa, tapi sekitar ada hampir 300 jiwa. Kalau di Kabil, di Sekupang sekitar 45 orang, kalau di Kabil sekitar 96 orang. Terdiri dari Batu Ampar sebanyak 20 truk kepala regu kerjanya. Kalau di Sekupang sekitar 3 kepala regu kerja, 3 truk. Kalau di Kabil 8 truk. Gitu. Kalau visi misinya Pak? Isinya, koperasi ini sejak berdiri dalam kami kurang lebih tahun 89. Isinya tetap kita mengacu sesuai dengan aturan koperasi. Bagaimana juga bergerak untuk bisa dapat kita melakukan kepada anggota kita melaksanakan apakah sebetulnya anggota kita itu supaya nyaman di sini. Misinya mensejahterakan anggota kita, koperasi TKB. Selanjutnya mekanisme pembayaran koperasi Pak atau operasional. Kalau pembayaran kepada anggota kita, paling pertama kita setelah dipakai perusahaan bongkar muat jasa kita ada lakukan di situ. Setelah kita melakukan invoice kepada perusahaan bongkar muat, dia 2 minggu bila kita dapatkan invoice, dia harus membayar kepada kita. Setelah itu baru kita melakukan pembayaran kepada anggota kita sebelum tanggal 10 pada anggota kita. Kalau dari anggotanya Pak,
Kalau anggota kita tidak membayar karena mereka itu melakukan kegiatan. Oh, Nah, jadi cara bekerjanya, operasionalnya, perusahaan bongkar muat, meminta kepada kita, karena ada pekerjaan di pelabuhan. Jadi setelah kita lakukan itu selesai, sudah fix semua dengan data yang diberikan, baru kita ajukan invoice kepada perusahaan minta terus, baru kita membayar. Jadi semua dengan BPJS, termasuk juga simpanan mereka, kita sudah potong dari upah mereka. Jadi nanti mereka tinggal bersihnya. Tinggal bersihnya kita saja sama mereka. Begitu. Selanjutnya Pak, selama operasi ini berjalan ada kendalanya nggak Pak? Gimana cara mengatasinya? Kendala pasti ada. Kendalanya paling pertama juga mungkin masalah pembayaran dari pemakai jasa tadi. Ada kendala, tapi tak begitu sampai anggota kita itu tidak mendapatkan upah, tidak. Ada kendala di situ, dan juga bukan kita juga sebagai laksana untuk BPBN juga perusahaan bongkar muat atau anggota kita juga ada juga kendala-kendala, termasuk juga di jam-jam kerja memang ada juga kelalaian anggota kita. Sesuai dengan kita kesepakati, jam kerja itu dari jam 8 sampai jam 12 siang, jam 12 siang sampai 13 dia istirahat. Tapi di antara sore dari jam 13 sampai jam 14 situ ada memang sedikit, mungkin untuk mereka di maghrib itu mungkin tidak fix lah sampai jam 18, mungkin ada di situ begitu ya. Tapi sampai selama ini juga udah kita benahi, mungkin dengan perusahaan bongkar muat juga mengerti tidak sampai harus 18, mungkin 17.30 kita sudah boleh melakukan karena untuk menjelang mau sholat begitu. Itu saja kendala besarnya sih tidak ada. Kalau masalah K3 juga istilahnya sudah kita hadirkan juga. Selanjutnya Pak, bagaimana perkembangan operasi ini Pak di masa sebelum COVID dan masa COVID sekarang ini? Apakah ada perbedaannya Pak? Kalau masalah sebelum COVID, memang kita rata-rata mencapai sedikit ya setara dengan pemerintah. Tapi setelah COVID ini memang kita betul di tahun 2020 tak begitu terimbas, tapi sekarang ini memang 2021 terimbas karena juga termasuk mereka kan kita menghadapi kita kan melayani barang-barang luar kebanyakan. Jadi mereka juga orang luar juga tidak begitu loyalitas lagi datang ke Indonesia. Bukan tidak mau, dia mungkin ada juga was-was. Dan juga memang kita juga untuk melaksanakan waktu 2019 kita melaksanakan apabila datang barang dari luar, baik Jepang, baik juga dari China, dari segala macam itu kita memang kita tunggu dulu di sini dulu baru kita kerjakan. Dan juga kita kadang-kadang rapid dulu. Jadi situ kendala di jam juga banyak. Nah di situ dulu. Dan juga pun barang tidak begitu banyak juga datang. Nah itu kedatangan barang dari luar. Itu sih kendalanya sih. Jadi pendapatannya menurun sampai 40% memang. Nah sampai 40% kita menurun untuk pendapatan. Oh ya Pak, apakah koperasi ini ada kerjasama dengan koperasi lain Pak? Saat ini tidak, belum ada. Mungkin yang terakhir, apa harapan Bapak untuk operasi ke depan? Kalau harapan saya sendiri Pak, dengan adik juga, saya berpikir kooperasi ini kalau boleh kedepannya tetap berjalan. Bagaimana juga karena ini adalah untuk membangun juga sektor untuk ekonomi biasa. Karena bagaimana sekalipun dari adik juga tidaklah di sini yang punya perlu pendidikan tinggi, tetapi juga bisa menopang ekonomi keluarga. Itu harapan saya. Tetapi dengan jelasnya juga kami sebagai juga yang ikut pengurus dan juga anggota kita harus sama bersinergi agar kooperasi ini bisa maju. Tapi harapan kami tetap kooperasi ini dipertahankan kira begitu. Oke Pak, mungkin itu saya. Sukses selalu ke depannya Pak. Maaf udah sekali untuk tugas kuliah. Jadi mungkin itu aja Pak. Apa. Terima kasih ya. Oke, sama-sama ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Koperasi adalah badan usaha ataupun organisasi yang dimiliki dan dioperasionalkan atau dioperasikan oleh para anggota untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Sesuai dengan pengertiannya, bahwa pengertian ekonomi koperasi adalah untuk kepentingan kemaslahatan para anggota, maka tujuannya pun juga untuk memberikan kesejahteraan kepada para anggota khususnya dan juga kepada para masyarakat di sekitarnya. Tidak berlebihan apabila koperasi dikatakan sebagai sokok guru perekonomian di Indonesia, karena memang mempunyai salah satu tujuannya adalah untuk membantu atau mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dengan demikian, apapun bentuk koperasi berupa konvensional ataupun yang syariah, maka tidak menjadi permasalahan selama tujuan dan prinsip-prinsipnya tetap dilaksanakan dengan baik. Adapun karena masyarakat Indonesia mayoritas adalah masyarakat Muslim yang beragama Islam, maka sesuai dengan perkembangannya, maka koperasi ke depan atau koperasi dibentuk dengan cara syariah, diwujudkan, dilaksanakan secara bersyariah. Maka ini juga lebih baik karena nilai-nilai yang diajarkan, yang ditanamkan di dalam koperasi itu adalah dasarnya adalah agama. Sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yakni untuk membantu masyarakat sama dengan tujuan utama koperasi itu sendiri. Maka dari itu sebagai warga negara seharusnya dan sepatutnya kita mendukung perekonomian yang berbasis di Indonesia, yang ada di Indonesia, yang berbasiskan atau yang berdasarkan pada ekonomi ataupun syariah tersebut. Ya, mudah-mudahan ke depan akan semakin banyak lagi koperasi-koperasi yang berdasarkan syariah untuk membantu kepada masyarakat yang lebih luas lagi, terutama karena memang prinsipnya adalah nirlaba, tidak ada keuntungan dan bekerja sama, maka ya tetap harus diwujudkan. Bagi saya pribadi syariah ataupun konvensional tidak menjadi masalah karena prinsip yang ditanamkan adalah demi bekerja sama, sosial, dan juga kepentingan masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi itu wawancara kita dengan Koperasi TKBM Batam. Sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.